dia nangis sih, maksudnya pasti otomatis akan emosional kan, tanpa disadari memang sih sehari ataupun 2 hari sebelumnya udah agak sedikit kayak ada tanda-tanda lah, maksudnya dalam arti mungkin Kehilangan calon bayi yang sangat dinantikan jadi pukulan terberat bagi kaum ibu. Dan inilah yang dirasakan penyanyi Audy Item. Asa untuk punya anak ketiga sirna. Audy mengalami keguguran. Kandungan baru 7 minggu. Karena diprediksi laki-laki, calon janin anak ketiganya tetap diberi nama Muhammad Algraf Putra Uwais. Alhamdulillah sehat semua. Dia nangis sih, maksudnya pasti otomatis akan emosional kan, tanpa disadari memang sih sehari ataupun 2 hari sebelumnya udah agak sedikit kayak ada tanda-tanda lah, maksudnya dalam arti mungkin batin ya, buat saya pribadi sebagai orang tuanya, darah dagingnya kayak ada sesuatu yang beda gitu. Andai janin selamat dan sampai lahir ke muka bumi, maka akan jadi kado terindah. Karena prediksi lahir calon putranya berhimpitan dengan anniversary ke-14 pernikahan Audy dan Iko. Andai selamat, calon buah hati juga akan menyempurnakan kebahagiaan pasangan ini. Karena sebelumnya, Audy dan Iko sudah dikaruniai 2 anak perempuan. Namun sejak awal Audy hamil anak ketiga ini penuh resiko. Selain usia sudah 43 tahun dan Audy ternyata juga punya riwayat komorbid vertigo. Ya pasti otomatis ada khawatiran lah buat masalah yang umur yang masih muda aja pasti ada, otomatis kan yang nggak ada jadi ada kan, apalagi sekarang ada komorbid. Audinya pasti otomatis saya lebih rewel, dan kita nggak ada program sama sekali, cuman ya alhamdulillah kemarin hadiah anniversary. Menjadi orang tua memang bikin skala prioritas berubah total. Begitu ada anak ketiga, si gemes baby Urwah, urusan anak langsung naik ke posisi nomor 1. Salah satu yang jadi sorotan adalah pemberian ASI eksklusif. Pilihan ini jadi bagian dari perhatian pada kebutuhan Urwah di masa awal pertumbuhan. Sini sama Onti. Iya sayang, kita pulang ke Depok. Mau ikut nggak? Ke Depok aja itu. Ke Depok aja ya. Pertama kan yang kita butuhkan dulu gitu. Setelah yang kita butuhkan, yang kita inginkan gitu. Nah itu kok menurut aku udah lebih dari cukup, yang harus banyak PR bersyukur sama Allah ya, harus kita. Kalau selama ini Saskia dikenal menikmati aktivitas berkuda, apalagi ia tinggal di villa megahnya, di mana ia sangat rindu menunggang kuda. Itu pun harus ia rem dulu. Ada waktunya, nanti. Karena kini ada rutinitas baru, yaitu bangun malam, ganti popok, dan kasih ASI. Memastikan kebutuhan buah hati tetap terpenuhi. Udah ya, tapi kan udah setahun ini lagi cuti kan, tapi udah mulai naik lagi, tapi belum kompetisi lagi karena pas hamil kan Saskia memang harus bersabar untuk hobinya yang satu ini. Sebab selain memprioritaskan anak, tubuhnya pun belum kembali paripurna seperti dulu. Menyusui membuat berat badannya naik hingga 28 kg. Upaya mengurangi berat badan pun hanya ditempuh lewat olahraga dan aktivitas rutin momong anak. Jangan lari, hati-hati, pelan-pelan. Waduh. kemarin sempat naiknya lumayan ya, naik 28 kilo. Wow. Jadi sekarang lagi pelan-pelan menurunkan berat badan lagi, terus mulai olahraga lagi, mulai berkuda lagi, gitu aja sih. Karena udah mau OTW 40 udah nggak, terus akhirnya udah nggak neko-neko lagi.
Jika cinta sudah melekat, bukan badan saja yang ingin sehat, tapi hatinya juga lagi jatuh cinta. Ya, itulah yang kini dirasakan Ayu Ting Ting. Olahraga kini menjadi hobi keduanya setelah dance K-pop. Udah jarang dance, Ayu lagi FOMO ikutan olahraga, mulai dari padel, badminton, dan jogging. Usut punya usut, kegemarannya berolahraga lantaran sejak menjalin hubungannya dengan Kevin Gusnadi. Kan datang malam dong nonton ya. Ada si Kevin nggak? Ya, nanya mulu Enggak. Hah? Masa dia nggak datang? Emang apa sih? Bukan cuma Ayu yang kena virus olahraga. Ayah Rojak dan Umi Kalsum pun ikut aktif olahraga. Terbaru, Ayu mengajak kedua orang tuanya bermain padel. Mengajak ayah dan Umi agar bisa satu frekuensi dengan kekasih gantengnya itu. Biar makin seru, Kiki Saputri pun diajak adu tanding. Ayo ibu, ayo di sini ya. Ayo kiss you. Dah. See you. Ya, sosok Kevin mampu membuat Ayu Ting Ting terlihat makin bergairah menjalani hidup. Senyumannya makin lepas dan kemesraannya dengan Kevin makin nyata. Kalau dulu mungkin masih jaim dan tak mau kecewa untuk kesekian kalinya. Sekarang, chat mesra pun ikut dipamerkan. Ayu memperlihatkan potongan percakapan dengan Kevin. Ia menanyakan jika jadi tokoh karakter, kartun apa yang cocok dengan dirinya. Kevin spontan membalas dengan mengirimkan foto karakter animasi Elsa. Kalau aku karakter kartun, pantasnya jadi siapa, Be? Elsa the Frozen? Emang kenapa, Be? Cantik dan anggun, Be. Duh, so sweet banget sih. Gak hanya itu, netizen juga salfok dengan panggilan sayang pada ruang percakapan itu. Keduanya dengan panggilan Bebe. Panggilan sayang itu tak ayal membuat publik ikut merasa gemas. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.